Halo, salam jumpa kembali di channel saya. Saat ini saya sangat berterima kasih kepada saudara karena selalu bersama-sama dengan saya dalam satu pemahaman iman yang sungguh-sungguh akan membantu setiap orang yang mau mendengar. Dan harapan saya semoga kiranya saudara diberkati dan penuh dengan kuasa Tuhan hari ini, sehingga saudara atas hikmat daripada Tuhan akan dapat memahami setiap perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan selalu saya juga memohon dukungan kepada saudara-saudara untuk mensubscribe, membagikan, like, bahkan juga menekan notifikasi agar supaya saudara akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Nah, saudara terkasih, inilah satu bagian pelayanan kehidupan yang dapat kita sama-sama akan lakukan. Bukan saja saya pribadi, tetapi saudara-saudara juga akan dapat berbuat bagi sesama manusia untuk berbagi firman kebenaran kepada mereka. Dan saat ini saya akan memberikan satu inspirasi iman yang berkaitan dengan pengajaran khusus Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ketika beribu-ribu orang banyak telah datang menjumpai Tuhan untuk mendengarkan pengajarannya dan juga untuk melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya, maka Tuhan Yesus memberi pengajaran khusus kepada para murid. Apakah pengajarannya itu? Mari kita melihatnya, saudara. Yesus berkata, "Waspadalah terhadap ragi." Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah terhadap ragi." Kenapa Tuhan bicara ragi, saudara-saudara? Apakah Tuhan berbicara tentang ragi yang biasa dipakai oleh ibu-ibu memasak, membuat kue? Ya, tidak. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang ragi secara fisik, ya. Tetapi Yesus berbicara tentang ragi. Ragi yang dimaksud adalah pengajaran di luar Kristus. Karena itu dia berkata bahwa waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi orang Farisi pada waktu itu adalah orang-orang atau kelompok orang yang menganggap dirinya memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan, adalah kelompok orang suci, adalah kelompok orang yang dipakai Tuhan. Sehingga ketika dalam satu pertemuan, dalam pesta, dalam ibadah-ibadah di bait suci, orang-orang Farisi itu, sebagaimana dikatakan Tuhan, ia duduk paling depan. Dan juga orang Farisi itu menggunakan tali-tali ibadah yang panjang-panjang. Kemudian mereka mengelompokkan diri sebagai Farisi karena mereka bukanlah kelompok orang-orang yang ada seperti akar rumput, orang-orang berdosa. Nah, saudara-saudara, mereka ini memberikan pengajaran kepada umat. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid, hati-hatilah, waspadalah terhadap ragi, yaitu pengajaran, kemunafikan orang-orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tidak akan diungkap. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Jadi sahabat kebenaran yang saya kasihi dalam Tuhan, kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan beragama, hal ini banyak kali terjadi dan kita jumpai dalam kehidupan orang-orang yang berada di level atas dari sisi keagamaan. Sehingga agama dijadikan sebagai satu komoditas dalam rangka ia menjadikan diri mereka atau
menjadikan kelompok mereka sebagai satu kelompok yang tidak seperti orang-orang lain. Tetapi mereka adalah suatu kelompok yang disebut sebagai apalah istilah sekarang ya saudara ya. Saudara lebih tahu. Dan itu sudah terjadi fenomena di televisi, di media sosial. Kita melihat bahwa pakaian-pakaian yang digunakan begitu spesial. Dan mereka berteriak-teriak. Ya, banyak orang berteriak-teriak. Antara pakaian, jabatan, di tengah-tengah keagamaan itu, dengan perkataannya, perilakunya, tidak sejalan. Apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, tidak mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan ketentraman, tidak membiarkan orang-orang lain untuk hidup tenang, beraktivitas, berusaha, bahkan juga beribadah. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang dapat dikatakan sebagai kelompok yang intoleransi. Tidak heran di berbagai tempat ada gereja-gereja yang dibakar, orang yang sedang beribadah dibubarkan, dan masih banyak tindakan-tindakan yang mengatakan dirinya sebagai seorang atau kelompok religius, tetapi tindakannya tidak mencerminkan kereligiusan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Jadi kefarisian ini tidak saja terjadi pada zaman Israel, tetapi kefarisian ini masih terjadi dalam kehidupan kita sekarang, termasuk di dalam kehidupan kita bergereja. Ini yang tidak boleh terjadi. Sebab saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 2, dalam Lukas 12 ayat 2 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya walaupun saudara dan saya menutup diri kita dengan pakaian yang religius, dan kita menutup sesuatu motivasi yang buruk dari diri kita, semua akan terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa semua telanjang di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika saudara-saudara terjebak di dalam kehidupan kefarisian ini, segera keluar. Karena sangat berbahaya untuk jiwa saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan di dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Artinya pada saatnya nanti, bahwa segala sesuatu yang kita sembunyikan, serapi-rapi apapun, akan dibuka. Istilahnya dibuka ke publik. Kalau di publik mungkin dibuka, orang tidak terlalu peduli. Tapi kalau itu dibuka di hadapan Bapa Sorgawi dan di hadapan para malaikat, maka kita adalah orang-orang yang celaka. Karena kita menyembunyikan sesuatu yang tidak baik.
yang disebut sebagai sifat yang munafik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itulah kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, hendaklah kita merendahkan diri. Karena tujuan daripada proses iman ini, supaya kita merendahkan diri. Kesombongan adalah merupakan bahan baku dosa. Dan kesombongan adalah merupakan awal kejatuhan manusia. Iblis yang dulunya adalah malaikat Tuhan, ketika terjebak dalam kehidupan yang sombong, maka dia terbuang dari hadirat Tuhan. Nah, sahabat kebenaran yang saya kasihi, dalam fenomena kehidupan sekarang, kita banyak sekali melihat bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak toleransi terhadap keyakinan yang berbeda dengan dia. Sehingga ada terjadi proses penganiayaan. Ada proses pembunuhan, pengeboman, dan sebagainya. Nah, sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa kamu akan dianiaya karena namaku. Kamu akan dibenci karena namaku. Bahkan kamu sebagian akan dibunuh karena namaku. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa setiap orang yang kelak, yang atas nama keyakinan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen, Tuhan Yesus mengatakan mereka menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Jadi perbuatan-perbuatan teroris atau tindakan-tindakan intoleransi, mereka menganggap itu adalah pekerjaan yang dibuat untuk Allah. Apakah memang benar Allah sejahat itu? Apakah memang Allah mengajarkan sesuatu yang jahat? Tidak, saudara. Allah adalah baik. Karena itu Tuhan Yesus berkata, ketika ada seorang muda mengatakan guru yang baik, Tuhan Yesus berkata, kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapa. Nah, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dalam pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Ia berkata, hai sahabat-sahabatku. Yesus menyebut murid-muridnya sahabat. Ia tidak menyebut murid-muridnya itu hamba, tapi dia menyebut sahabat. Karena dalam percakapan lain dengan para murid, Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi saat ini juga Tuhan Yesus mengatakan kepada saudara yang mendengar dan percaya kepadanya, kita disebut sahabat-sahabat Tuhan. Dan dia berkata bahwa aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi Tuhan melihat bahwa ketika orang-orang percaya satu ketika atau kapan saja, mungkin karena teroris, dibom, sedang ibadah atau apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan takut. Bukan berarti kita harus melawan, tidak. Tetapi menyerahkan segala sesuatu penghakiman itu kepada Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah mereka, doakanlah mereka yang menganiaya kamu, dan berkati mereka yang mengutuk kamu. Ini baru ajaran Tuhan yang benar. Tapi kalau misalnya karena keperbedaan kemudian kita tidak toleransi, itu bukan ajaran dari Tuhan. Saya tidak tahu dari mana. Saudara dapat jawabannya sendiri. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, dan setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu kepada siapakah kamu harus takut. Takutilah Dia, yaitu Bapa Sorgawi. Takutilah Bapa yang ada di sorga. Karena apa kita harus takut kepada Bapa di sorga? Karena Bapa di sorga dapat mencabut nyawa kita. Bapa di sorga dapat menyelesaikan hidup kita di dunia, karena Dia berhak dan berkuasa, sebab Dia Tuhan. Dan orang lain tidak berhak mencabut nyawa orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu di dalam hukum 10 dikatakan, salah satunya adalah janganlah kamu membunuh. Jadi setiap orang yang melakukan pembunuhan adalah anak-anak setan atau iblis. Karena dikatakan oleh Tuhan, karena setan itu atau iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Tugas daripada iblis ada 3: mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melakukan 3 hal ini kepada sesama manusia, berarti kita melakukan tugas iblis. Kita adalah pelaksana keinginan iblis. Kalau kita melaksanakan mencuri manusia, membunuh manusia, dan membinasakan manusia, itu pekerjaan iblis. Sebab yang berhak untuk menyelesaikan hidup manusia adalah Tuhan. Jika Tuhan melakukan itu, maka semua ada di dalam rancangannya. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu harus takut kepada Dia, yaitu di sorga, yang berkuasa bertahta di sorga. Nah sekarang apakah saudara harus takut kepada Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum Ia naik ke sorga, Ia mendekati para murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan demikian berarti Yesuslah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kita harus takut kepada Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam nama Roh Kudus. Kenapa kita harus takut kepada Tritunggal Allah yang Esa? Sebab Tuhan Yesus berkata, takutlah kepada Dia yang setelah membunuh tubuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita hanya takut kepada Allah Bapa Sorgawi. Kita tidak perlu takut kepada manusia. Rasul Paulus mengajarkan kalau kita berbuat jahat, kita harus takut karena kejahatan kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita tidak boleh takut kepada siapapun, hanya kepada Bapa di sorga. Sebab Dia dapat menyelesaikan hidup kita dan membuang kita ke neraka setelah itu. Nah, saudara-saudara, neraka adalah sesuatu yang nyata. Kalau tidak demikian, tentu Tuhan Yesus tidak mengatakannya. Sebab setiap perkataan yang diucapkan Tuhan adalah kebenaran.
Dia sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Nah, sahabat kebenaran yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan yang berikut adalah, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian harganya. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Tuhan mengumpamakan kepada burung pipit yang harganya hanya beberapa duit atau beberapa ribu saja. Mungkin kalau saudara mau beli burung pipit ya, apalagi burung-burung yang makan padi itu kan, berapa harganya? Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, satu pun daripadanya tidak dilupakannya. Tidak ada yang terluput dari pandangan dan pemeliharaan Allah. Nah, saudara-saudara, bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi, Tuhan mengatakan bahwa janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita berharga. Saudara berharga dan saya berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memelihara kita lebih daripada Ia memelihara seekor burung pipit. Hidup berharga bagi Allah. Ada lagu yang mengatakan, hidupmu berharga bagi Allah. Berharga hidupmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah sekarang kita yakin percaya bahwa kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ada di dalam kuasa Allah. Sehingga kita tidak perlu takut kepada siapapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi sekarang persoalannya adalah, apakah saudara percaya Tuhan Yesus atau tidak? Apakah saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atau tidak? Apakah saudara berani menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan kita? Jika saudara berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita, sebagaimana pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita berani menyaksikan Injil itu kepada semua orang, baik melalui media-media sosial, maupun lewat YouTube, dalam pemberitaan, dalam pergaulan setiap hari. Maka Tuhan berjanji, aku pun juga akan mengaku namanya orang itu di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia juga akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi saudara, ini sudah sangat jelas dan terang benderang saya menyampaikan kepada saudara, hanya meneruskan kebenaran firman Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Jika saudara sekarang tidak mengaku Yesus, maka saudara juga tidak akan diakui oleh Yesus. Jika saudara menyangkal dia sekarang, bahkan ada yang membenci, ada juga yang istilahnya seperti saya katakan tadi, ya, mengolok-olok Tuhan Yesus, maka saudara juga akan disangkal di depan malaikat Tuhan. Karena itu dalam video lain saya mengatakan, jangan pernah berbicara sorga kalau saudara tidak mengenal Yesus. Jangan saudara pernah bermimpi tentang sorga kalau saudara tidak percaya Yesus. Yesus adalah jalan,
menuju kepada kerajaan Allah itu. Tidak ada seorang pun yang akan tiba di sana tanpa dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Sekali lagi saya mau katakan, berdasarkan firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 10 dikatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Yesus, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ia mengatakan yang melawan anak manusia akan diampuni. Tetapi yang melawan, menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah ada di sorga sekarang. Dan Tuhan Yesus ada di dunia ketika ia melayani di dalam bangsa Israel untuk menyampaikan kebenaran, untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa saudara. Tetapi sekarang adalah zaman anugerah Tuhan. Roh Kudus dicurahkan sejak Pentakosta. Nah, sekarang gereja Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hari ini juga, saat ini ketika saudara mendengar penyampaian saya, adalah pekerjaan Roh Kudus. Semoga kita tidak terjebak ke dalam penyangkalan itu, tetapi kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan, serta memilih Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena Tuhan akan memberikan perkataan apa yang harus kamu katakan pada saat itu juga. Apabila saudara berada dalam situasi sulit, dihakimi oleh karena kita tidak melakukan kesaliman, tetapi karena kita percaya Tuhan Yesus, janganlah kita khawatir. Karena pada saat itu juga Tuhan berjanji, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita, dan Roh Kudus yang ada dalam kita, dialah yang akan berkata-kata. Demikian juga saudara, ketika kita menyampaikan firman Tuhan dimanapun berada, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, karena kita ini lemah dan bodoh. Andalkanlah Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan hikmat dan pemahaman yang benar, agar supaya setiap perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah isi pengajaran khusus Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya harus menyampaikan kepada dunia ini tentang setiap pengajaran yang diberikan kepada dia, kepada mereka semua. Dan hari ini saya sudah memberitakannya kepada saudara. Semoga kiranya saudara dianugerahkan Tuhan hikmat dan pengertian, dan diberi kemampuan oleh Tuhan, agar supaya saudara dapat membuka pikiran, membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus, tapi untuk keselamatan jiwa saudara. Saudara menolak setiap perkataan yang diucapkan oleh hamba-hambanya, berarti saudara menolak Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebersamaan. Harapan saya,
Tuhan akan menolong saudara-saudara lebih kuat di dalam Tuhan. Saudara punya iman dibangun di dalam Tuhan, sehingga hari-hari kita tidak dipenuhi dengan hal-hal duniawi, tetapi hari-hari kita dipenuhi dengan pengharapan yang sudah ada di depan kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini, dan kita jumpa kembali di video-video berikutnya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.